hari ini saya diberi amanah untuk bisa sharing dan akan lebih banyak diskusi saya pikir tentang metode penelitian kuantitatif. Jika tadi Bu Ika sudah memaparkan tentang kualitatifnya, maka saya tentang kuantitatifnya gitu. Jadi menyambung saja dari apa yang sudah bisa masuk slide berikutnya next. Jadi menyambung dari yang Bu Ika tadi sampaikan bahwa paradigma cara pikir kuantitatif dan kualitatif memang sangat berbeda gitu ya. Beda ibaratnya kutub utara selatan lah gitu. Next slide. Jadi tapi perbedaan ini kemudian pada kondisi kekinian banyak yang kemudian mencoba menggunakan keduanya gitu. Tadi disebut sebagai mixed method gitu. Jadi ketika kualitatif itu naturalistik, sedangkan kuantitatif itu yang positivis begitu. Dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, dalam kondisi kekinian ternyata dibutuhkan integrasi keduanya gitu. Nah, tapi seperti apa kuantitatifnya dulu yang harus kita bicarakan gitu. Ini di layarnya teman-teman ini masih terlihat belum berganti slide ya? Sudah. Oke. Jadi ini sesuai dengan amanah dari panitia. Sebenarnya banyak sekali nih materinya ini. Sebenarnya 45 menit nggak cukup, sangat tidak cukup. Cuman ya kita coba ambil simpul-simpulnya saja gitu ya. Jadi mulai dari apa itu kuantitatif, karakteristiknya bagaimana, kemudian jenis penelitiannya dan pendekatan seperti apa, kemudian dikenalkan hal yang kuantitatif sekali dengan sebutan sampel, populasi gitu ya. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif seperti apa sampai hipotesis gitu. Next. Nah, pada prinsipnya kalau bicara pengertian jadi tinggal dibalik aja dari apa yang Bu Ika tadi sampaikan di awal gitu ya. Bahwa di kuantitatif ini sifatnya memang dia mencoba untuk melihat causality atau sebab akibat sebenarnya. Dia ingin membuktikan gitu ya, ingin membuktikan bahwa uh, fenomena A itu bisa disebabkan oleh fenomena yang lain gitu kan gitu. Oleh karena itu kenapa Creswell menyatakan bahwa kuantitatif itu penelitian ilmiahnya sistematis terhadap bagian-bagian atau fenomena tertentu serta dia mencoba mencari kausalitas hubungan. Tadi Bu Ika sempat nyebut masalah keterkaitan gitu ya, korelasi gitu. Jadi memang sifat dasarnya kuantitatif itu dia memang selalu mencoba mencari korelasi, hubungan, causality. Nah, itu sifat dasarnya kuantitatif. Nah, karena dia memiliki perspektif seperti itu, cara berpikir seperti itu, maka dia harus bisa membuktikan kausalitas itu atau harus bisa membuktikan sebab akibat itu atau bisa membuktikan hubungan-hubungan itu. Nah, cara membuktikannya akhirnya kemudian mereka menggunakan metode-metode sifatnya matematis. Gitu. Sebutkan model-model atau model-model pendekatannya atau cara digunakannya itu sifatnya adalah model matematis. Selain matematis, dia juga membuktikan dengan cara apa gitu. Selain dihitung dengan matematika, dengan matematis seperti tadi, dia juga coba untuk mencari kausalitas itu, membuat rangkaian kausalitas itu dari teori. Nah, kemudian akhirnya dia munculkan hipotesa. Nah, itu tadi yang oleh Bukir disebut tadi deduktif tadi. Induktif. Induktif itu ada pada kualitatif, sedangkan di kuantitatif itu deduktif. Mohon maaf, saya sedang agak batuk ini. Jadi cara berpikir kayak gitu. Jadi nature atau sifat dasarnya kuantitatif memang dia seperti itu. Pertama tadi saya ulangi bahwa dia mencoba untuk merangkai melihat fenomena itu mesti causality. Gitu. Beda dengan kualitatif tadi kan dia melihat apa adanya gitu. Tapi kalau di kuantitatif dia selalu punya dugaan segala sesuatu punya kausalitas. Kemudian untuk merangkai itu dia mencoba mencari jawaban. Pertama dengan matematika gitu, dengan matematis menghitung itu maksudnya.
Kemudian dia mencoba mencari jawaban lewat teori, sehingga kemudian dia bisa menyimpulkan atau membuat hipotesa. Hipotesa yang kita sama-sama paham itu adalah sebagai jawaban sementara. Jadi memang sangat berbeda gitu. Kalau tadi naturalistik atau di kualitatif tadi, dia tidak mencoba mencari jawaban sementara, dia nggak punya hipotesa, dia nggak punya asumsi gitu. Hipotesa dalam arti jawaban sementara yang akan diujikan gitu ya. Di kualitatif mungkin adanya hanya asumsi atau proposisi-proposisi awal yang dia yakini atau dia anggap ada pada fakta atau fenomena yang mau diteliti seperti itu. Jadi situ bedanya sangat mendasar ya. Berikutnya next. Kemudian dari pengertian ini gitu, akhirnya kita bisa melihat bahwa tujuan dari penelitian kuantitatif ini juga berbeda. Jika tadi Bu sempat menyampaikan tentang penelitian induktif, kemudian deduktif gitu ya. Karena pada prinsip kalau kita bicara filsafat, ilmu itu ya dapat dibentuk lewat penelitian induktif atau deduktif. Nah, yang induktif ini adanya di kualitatif ya tadi Bu sempat sebut. Sedangkan di kuantitatif kita akan menggunakan bentuk deduktif, karena tadi dia mencoba mencari jawaban di awal dengan menelusuri pada aspek teoretik dulu. Kemudian secara sederhana maka kita bisa menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah dia berusaha untuk menguji teori atau hipotesis. Jadi tidak ada. Kemudian kalau dibilang apa semua kuantitatif itu pakai hipotesis Bu gitu. Nah ini nanti ada hubungan dengan statistika sebenarnya akhirnya kemudian ya, bahwa ada kemudian penelitian kuantitatif yang tidak menguji hipotesis gitu. Penelitian kualitatif yang dengan jenis yang deskriptif itu tidak menguji hipotesis, dia hanya to describe, hanya menggambarkan saja variabel-variabel itu, tapi dia tidak menguji dan tidak memunculkan kausalitas ataupun tidak coba menghubungkan variabel dengan variabel lainnya gitu. Nah itu. Tapi secara kerangka pikir bahwa yang namanya kuantitatif itu dia mencoba untuk menguji sesuatu, yaitu sebutannya hipotesis tadi gitu ya. Karena hipotesis ini pada banyak literatur sering jumbuh dalam arti digunakan secara secara bergantian atau tidak ada pagar yang ada beberapa pemikir metodologi itu yang tidak memagar dengan jelas antara hipotesis dengan asumsi gitu. Tapi yang banyak digunakan memang istilah hipotesis ini, sehingga bisa di highlight bahwa yang namanya penelitian kuantitatif itu pasti dia punya jawaban sementara ya, karena memang dia mempunyai dugaan kausalitas tadi itu gitu. Dan kemudian dia coba untuk menjawabnya seperti apa kemudian jawabannya gitu. Next. Nah ini saya kutip dari bukunya Creswell. Dengan demikian kalau tadi Bu Ike coba menjelaskan yang kualitatif gitu, tadi Bu Ike sudah dengan detail tadi menjelaskan seperti apa kualitatif. Yang Bu Ike sampaikan tadi sebenarnya bisa di display di hal yang sama juga di sini gitu ya. Mungkin kalau yang udah belajar filsafat, saya yakin sekali di room ini semua sudah pernah belajar filsafat ilmu pasti. Nah, tapi kemudian apakah kita bisa, kadang-kadang begini, karena kita harus akui kadang-kadang mata kuliah kita itu kita nggak bisa merangkai hubungannya di mana gitu ya, atau fungsinya dia untuk mata kuliah yang lain seperti apa gitu. Apalagi kalau misalkan pas dosennya juga tidak menarik, tidak memicu kita untuk kemudian mencoba untuk mengintegrasikan gitu. Nah itu biasanya lebih ambiar lagi gitu. Nah di sini bicara ontologi, epistemologi, aksiologi, ini sudah wilayah filsafat ilmu tadi, paradigma yang Bu Ika sempat sebutkan tadi, bahwa secara kuantitatif itu kalau dilihat dari sifat dasarnya gitu ya, itu asumsi ontologi sebenarnya,
maka dia akan bicara realitas itu bersifat objektif dan singular, terpisah dari peneliti. Jadi peneliti di luar hal yang diteliti, peneliti nggak boleh ada di dalam situ. Gitu. Beda dengan kualitatif, peneliti itu malah justru harus include dalam penelitian. Dia harus menjadi bagian. Bahkan kita kenal participatory research gitu kan, itu semua kan kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif, bahwa peneliti terpisah gitu. Dia di luar area gitu, di luar area. Mengapa begitu? Karena dia katanya dia ingin menjaga objektivitas gitu. Tapi buat saya pribadi sebenarnya itu hanya istilah lah gitu. Pada akhirnya itu memang objektivitas yang dibangun oleh kuantitatif itu adalah ketika dia berhasil merumuskan rancangan penelitian yang itu sudah fix 80% sebelum turun penelitian. Nah, itu yang sebenarnya indikator dari objektif itu sebenarnya. Bahwa ketika kita penelitian, seorang penelitian kuantitatif, maka kalau kita bisa persenkan, maka desain penelitian dia adalah bentuk proposal itu sudah 80% penelitian sebenarnya. Sisanya cuma tinggal nyebar angket dan uji statistik, misalnya gitu. Itu kenapa kemudian dia menyatakan oleh banyak pakar disebut kuantitatif itu objektif. Beda dengan kualitatif yang sifatnya subjektif, di mana masih bisa berubah karena sifatnya naturalistik itu gitu ya. Kemudian masih bisa berubah, dan peneliti juga sebagai partisipan di situ juga dia melakukan, dia include dalam penelitian dan lain-lain, sehingga kemudian disebut lebih subjektif. Nah, kemudian di secara epistemologis, maka hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam kuantitatif itu, bahwa peneliti itu independen nih, karena tadi dia harus terpisah tadi, maka peneliti independen. Kemudian peranannya bagaimana? Bebas nilai dan menghindari bias. Maksudnya dia di luar area itu adalah dia tidak mau bias, hasilnya tidak boleh bias karena include-nya peneliti dalam penelitian itu. Makanya kenapa kalau kita peneliti kuantitatif dengan angket itu, maka kita mencoba untuk mengurangi bias gitu ya. Instrumen angket itu sebenarnya menjadikan bias itu akhirnya tidak ada, walaupun definisi bias juga masih harus didefinisikan lagi sebenarnya. Nah, tapi paling tidak kita dapat gambaran bahwa kalau kita ingin menghindari bias, maka kita menggunakan kuantitatif agar tidak ada lagi orang yang menyatakan, oh penelitian Anda kok katakanlah terlalu namanya ya, misalkan gak jelas, ataupun bukan gak jelas dalam arti apa, tapi percampuran idenya dan atau datanya itu tidak signifikan gitu antara temuan dengan hasil misalnya gitu. Nah, tapi kalau di kuantitatif, karena proposal itu nanti sudah fix 80% di awal gitu, maka sebenarnya kalau sudah jadi proposal, maka penelitian kuantitatif hampir jadi. Makanya kalau yang kuantitatif nanti, yang tertarik kuantitatif memang harus lebih mendalam pada aspek teoritiknya itu, sama tools matematisnya. Jadi tadi katakan matematisnya itu misalnya pakai statistika, misalnya, atau pakai SEM. Kemudian teoritiknya berarti harus pintar-pintar melakukan atau mempunyai kemampuan SLR misalkan, systematic literature review gitu, karena untuk bisa mau menggali teoritik background tadi gitu. Nah, contohnya itu. Nah, kemudian secara metodologis, maka proses penelitiannya itu deduktif, sebab akibat, kausalitas gitu, dari hal yang umum ke khusus kata Bu Ike tadi. Nah, sedangkan di kualitatif dia induktif, dari suatu yang khusus ke umum gitu. Dari sifatnya case bisa digeneralisir menjadi satu simpulan yang besar. Tapi kalau dari deduktif di kuantitatif, dari teori yang sifatnya umum kemudian bisa kita tarik untuk melihat fakta di lapangan atau dalam kasus tertentu. Dan di situ bedanya. Next. Jadi memang ringan sebenarnya belajar kualitatif itu, kuantitatif ya. Ringan itu dalam arti pemahamannya ya sebenarnya cuma gitu aja begitu ya. Tapi kalau di RSC kan teman-teman sudah pandai bisa membuat angket gitu, sudah sampai bisa membuat operasionalisasi konsep yang baik gitu, maka tuntas itu sebenarnya untuk kuantitatif. Nah, jika tadi Bu Ika menyatakan, ini kemudian saya ambil dari bukunya Sanavia Faisal. Jadi di salah satu chapternya itu disebutkan bahwa jenis penelitian berdasarkan tujuan itu ada
di kuantitatif paling tidak ada dua ini. Deskripsi, tujuannya mendeskripsikan gitu kan ya, dan tujuannya menjelaskan, eksplanasi gitu, maka akan diarahkan pada dua metode yang seperti ini. Jika kita mendeskripsikan, maka kita bisa menggunakan penelitian survei metodenya. Kita bisa menggunakan studi kasus. Kalau kita ingin menjelaskan, kita bisa menggunakan survei atau eksperimen. Mendeskripsikan apa sih gitu ya? Mendeskripsikan variabel. Gitu. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kalau udah penelitian deskripsi, itu kita tidak menghubungkan antar variabel, kita hanya menggambarkan saja. Nah, di sini nanti larinya kalau kita ke statistikanya, kita bisa pakai statistik deskriptif gitu ya. Mulai dari distribusi frekuensi gitu kan. Kemudian mencari nilai tengah dan lain-lain gitu kan ya. Central tendency atau dispersion dan seterusnya. Nah, tapi kan RSC udah khatam lah kalau masalah itu. Nah, itu wilayahnya deskripsi itu. Kita tidak mencoba mencari kaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, kalau kita ingin mendeskripsikan, kita bisa menggunakan penelitian survei. Jika populasi kita besar, gitu kan? Dengan populasi yang besar, maka kita pilihannya hanya survei. Kemudian kalau ternyata populasinya di bawah 1000, besar atau kecil tuh bagaimana sih batasannya, gitu kan? Dalam bukunya dalam bukunya Sheldon disebutkan bahwa survei itu jika atau Singarimbun juga sama bicara tentang membatasi besar dan kecil itu, bahwa kalau survei penelitian survei bisa dipilih jika dia populasinya besar. Populasi besar itu berapa? Di atas 1000. Jika di bawah 1000 bisa dinyatakan sebagai populasi kecil. Kita bisa ngambil sampel kecil kalau udah kayak gitu. Nanti saya contohkan sampel kecil itu dengan yang biasa populer di VIA bisa pakai Slovin gitu ya, atau pakai metode yang lain untuk sampling, banyak sekali pilihannya gitu ya. Tapi intinya kalau kita lihat populasinya besar, maka kita harus pakai survei. Nanti survei ini kaitannya nanti dengan sampling juga. Samplingnya itu populasinya terstruktur atau tidak terstruktur dan seterusnya kan gitu. Nanti akan saya coba jelaskan sedikit. Tapi kalau di sampel kecil kita bisa menggunakan studi kasus. Kemudian eksplanasi. Kenapa disebut eksplanasi? Karena dia tujuannya adalah mengeksplain atau menjelaskan. Menjelaskan apa? Hubungan antar variabel. Nah, karena dia mencoba menjelaskan hubungan antar variabel, maka otomatis pasti ada minimal 2 variabel. X dan Y itu pasti ada, gitu kan? Tapi di deskripsi kita tidak bisa mendefinisikan mana X mana Y karena memang tidak ada variabel yang coba kita korelasikan. Gitu. Nah, di eksplanasi juga diberi pilihan, bisa kita pakai survei atau eksperimen. Jadi bukunya nyebut eksperimen ada di kualitatif, ada juga eksperimen di kualitatif. Banyak teman-teman yang background pendidikan itu yang memang sering sekali menggunakan eksperimen. Nah, bedanya apa kemudian? Ya hanya pada penggunaan toolsnya akhirnya. Kalau di eksperimen di kualitatif bedanya apa Bu? Kalau di eksperimen berarti otomatis kita menggunakan angket, gitu ya. Kita uji dengan statistika, ada treatment yang sifatnya ada treatment yang sifatnya memang ingin melihat hipotesa. Treatment itu fungsinya apa? Treatment itu sebenarnya adalah hipotesa yang kita bangun. Hipotesa yang kita bangun itu kita wujudkan dalam bentuk treatment. Kalau di kualitatif, treatment itu sifatnya bukan hipotesa, tapi dia rumusan masalahnya. Ya. Dan dia kunci dalam pengelolaan analisanya nanti, dia by observation atau PAR biasanya, participatory action research kalau di kualitatif biasanya. Tapi kalau di kuantitatif, eksperimennya sifatnya hipotesa itu diwujudkan dalam bentuk treatment, kemudian tetap kita menggunakan angket sebagai toolsnya, sebagai instrumen utamanya, dan kemudian kita uji dengan statistik dan lain-lain. Jadi seperti itu. Satu misal aja, misalkan saya ingin melihat misalkan adakah pengaruh antara misalkan begini, saya judulnya misalnya begini, pengaruh kampanye misalnya terhadap partisipasi politik misalkan gitu, kampanye. Jadi yang jadi treatment saya adalah kampanye. Kira-kira seberapa kampanye ini bisa meningkatkan partisipasi politik. Asumsi atau hipotesis saya adalah bahwa ada pengaruh
antara kampanye dengan partisipasi politik, misalkan gitu. Berarti treatmentnya dalam bentuk kampanye. Jadi kita bagi beberapa kelas itu ya, 3 kelas yang kita tahunya kan ada kelompok treatment, kelompok netral, sama apa namanya satunya lagi itu kontrol, kelompok kontrol. Yang diberi treatment adalah kelompok eksperimen, kelompok treatment. Kelompok kontrol itu tidak diberikan informasi sama sekali, dan kelompok netral hanya diberi informasi tapi tidak diberikan apa namanya kampanye. Tinggal dilihat nanti dari 3 kelompok ini mana yang kemudian ternyata mana kemudian dia kita berikan angket gitu, dia harus menjawab seberapa kemudian apa kampanye itu ternyata membuat pengetahuan politik dia meningkat satu misal, atau apakah nanti dia akan berniat untuk ngoblos apa enggak gitu, apa mau jadi golput dan seterusnya. Nah, dari angket yang mereka isi yang itu kemudian kita ujikan dengan statistika misalkan. Nah, itu nanti bisa kelihatan hasil eksperimen ini ternyata hipotesa itu terbukti apa tidak gitu, bahwa kampanye itu ternyata meningkatkan partisipasi politik gitu. Tinggal dilihat hasilnya nanti gitu. Kalau kita pakai uji korelasi maka dilihat nilai R-nya berapa gitu kan. Ya, contohnya kayak gitulah. Nah itu jadi seperti itu kira-kira kalau di kuantitatif gitu ya. Kalau ditanya lagi Bu, ada metode lain nggak dalam kuantitatif dengan kondisi kekinian gitu? Biasa saya melihat secara umum ini yang saya tahu gitu dan banyak digunakan di kuantitatif. Tapi kalau sudah bicara paradigma post positivis beda lagi gitu ya. Mereka sudah memixkan banyak metode kemudian. Tapi itu nanti di luar ini ya, di luar penjelasan ini. Oke, next. Nah ini tadi saya sebutkan sebagai populasi, sampel, dan bagaimana pengukuran variabelnya bagaimana gitu. Next. Nah, kalau kita ketahui bahwa populasi itu ya sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian, atau bisa dikatakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian. Ya, jadi ini bicara bahwa populasi itu adalah objek yang mau kita teliti gitu, secara keseluruhan. Next. Tapi kalau kita bicara jumlah, ketika objek terlalu banyak dan jangkauan penelitian kita terbatas, itu kenapa kemudian ada pilihan namanya sampling. Next. Ya, katakanlah mau survei masyarakat Indonesia, populasinya udah 200 juta lebih, nggak mungkin semua kita itu misalnya dengan keterbatasan kita sebagai peneliti skripsi gitu, atau mungkin kita ngambil semua, kita sampel gitu kan, karena keterbatasan jangkauan kita ya kemudian kita cari sampelnya, karena sampel itu adalah bagian dari populasi yang kita anggap, peneliti anggap mewakili populasi gitu. Katakanlah saya meneliti tentang partisipasi politik ya, karena yang tadi ide tadi misalnya saya ingin lihat bahwa punya ada pengaruhnya kampanye dengan partisipasi politik di Indonesia misalnya. Nah, Indonesia banyak populasinya, kemudian saya mau cari sampel yang seperti apa. Nah, itu wilayah peneliti sebenarnya. Bisa kita ambil misalkan wilayah atau daerah, kota, kabupaten yang partisipasi politiknya dalam pemilu paling besar misalnya. Bisa kita ambil kayak gitu dengan asumsi bahwa apa namanya mereka sebagai contoh masyarakat dengan pengetahuan politik yang baik gitu. Mereka well informed dengan masalah politik dan lain-lain misalkan seperti itu gitu ya. Jadi pengkriteriaan sampelnya mau seperti apa itu wilayahnya peneliti. Peneliti harus punya justifikasi sendiri kenapa saya mengambil sampel itu gitu. Tapi selain itu, selain masalah yaitu wilayah peneliti, secara metodologi juga dibantu kemudian agar tidak terlalu kemana-mana, kita punya yang namanya metode sampling yang nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi secara penentuan sampel ini pertama wilayah peneliti, yang kedua ada metode sampling yang harus kita ikuti nanti agar tidak salah dalam mengambil sampel. Nah, pada populasi kecil biasanya digunakan sampel total, artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Misalkan Anda mau meneliti persepsi mahasiswa tentang mata kuliah metode penelitian misalnya.
Nah, gitu kan di via UB angkatan 2019 sebenarnya. Nah, itu kan sedikit tuh jumlahnya. Katakanlah angkatan 2019 ternyata ikut mata kuliah metode penelitian hanya 200 misalnya. Populasi 200. Nah, kalau secara metodologi ambil aja semua gitu, karena di bawah 1000 sampel kecil gitu ya. Dan juga untuk melihat varian jawaban bisa seperti itu. Nah, itu dimaksud dengan poin kedua ini. Kemudian semakin homogen populasi, semakin punya kesamaan ya, semakin punya kesamaan populasi, maka semakin besar kemungkinan penggunaan sampel dalam jumlah yang kecil. Jadi karena banyak samanya, homogenitasnya tinggi begitu, maka semakin bisa kita menggunakan sampel yang jumlahnya kecil. Nah, ini jadi pertimbangan juga. Katakanlah ternyata di atas 1000, tapi dari 1000 orang itu rata-rata punya kesamaan misalnya. Oh, ternyata mayoritas perempuan misalnya. Dari 1000 itu ternyata mayoritas perempuannya 900 misalnya, laki-lakinya cuma 100 misalnya. Nah, itu berarti homogenitasnya tinggi misalnya. Kalau dilihat dari gender misalnya, kita boleh ngambil sedikit aja dari yang perempuan gitu ya sebagai sampel kita dan lain-lain. Itu contoh aja bahwa yang namanya homogenitas itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan sampel. Kemudian pada populasi heterogen, ya dia sangat variatif, sangat bineka gitu ya. Maka kemungkinan menggunakan sampel besar karena sampel itu harus memenuhi wakil-wakil unit populasi. Gitu ya. Semakin heterogen, maka semakin besar sampel penelitiannya. Gitu. Kebalikan dari yang kedua. Oke, next. Jadi itu kira-kira kalau yang bicara sampel, homogenitas itu sangat penting. Nah, ini yang paling banyak digunakan nih. Ini Slovin ini karena salah satu rumus penentu ukuran sampel yang paling fleksibel. Yang lain gimana, Bu? Banyak yang lain. Saya pikir bisa dipelajari di textbook, saya pikir gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ilustrasi saja bahwa ukuran sampel ini pada prinsipnya bahwa dia itu akan selalu membandingkan populasi dengan sampel. Ukuran populasinya berapa, jumlah sampelnya berapa, dikalikan tingkat pengambilan sampel. 1%, 5% kalau kita ingat di kelas itu berkaitan dengan tingkat kesalahan yang bisa ditolerir. Jadi hampir semua rumus ukuran sampel itu selalu mengaitkan antara berapa jumlah populasi, berapa jumlah sampel, dan tingkat kesalahan yang bisa ditolerir berapa. Gitu. 1%, 5%, atau 10%. Cuman di sosial, karena Slovin ini banyak digunakan oleh ilmu sosial, biasanya kita hanya mengambil dua standar itu, 1 atau 5%. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau rumus-rumus yang lain nanti bisa dilihat di buku gitu ya. Tapi paling nggak ilustrasinya adalah seperti ini. Dan di VIA ini paling banyak yang menggunakan ini. Terutama kalau kita pakai simple random sampling, gitu ya, dia tidak punya pengklasteran, tidak mengelaskan populasi, gitu, tidak mengelaskan sampel, pasti menggunakan Slovin. Oke, next. Nah, ini metode samplingnya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau menarik sampel, harus lihat karakteristik populasinya. Tadi pertama saya katakan besar apa kecil gitu ya. Sampel besar apa sampel kecil. Selain itu kedua adalah apa dia terstruktur atau tidak. Kalau dalam bahasa textbook disebut sebagai probability sampling atau non-probability sampling. Probability sampling itu ketika kita punya kerangka sampel. Kerangka sampel itu berarti populasi diketahui. Kan? Kalau populasi diketahui jumlahnya secara jelas begitu ya, maka kita berada pada ranah probability ini. Tapi kalau kita nggak tahu berapa jumlah populasinya secara definitif berapa begitu, maka kita berada pada wilayah non probability sampling. Tapi teman-teman RC sudah paham sekali masalah ini ya, bahwa diketahui dan tidak diketahui itu maksudnya bagaimana. Nah, berarti kalau misalkan di populasi kita di pasar begitu ya, kira-kira bisa diketahui tidak jumlah pengunjung pasar itu berapa gitu. Kita nggak akan tahu secara definitif gitu ya. Tapi beda kalau populasi kita adalah mahasiswa VIA angkatan 2017 misalnya. Jelas definitif kita tahu berapa jumlahnya gitu ya. Itu kemudian. Jadi pilihannya ini
simple random sampling, systematic sampling, dan seterusnya. Ini ada di textbook, bisa dibaca. Kalau bingung bisa didiskusikan ini ya. Kemudian kalau yang non-probability ada judgment, purposive, quota, incidental, dan snowball. Purposive ini paling populer, paling gampang menggunakannya. Sampel bertujuan, disesuaikan dengan tujuan kita, kebutuhan kita sebagai peneliti. Snowball sampling juga begitu, paling populer karena dia berkaitan dengan kebutuhan kita juga. Seberapa kita menganggap data itu kurang atau tidak, kita bisa menambah dalam kondisi apapun dan lain-lain. Oke, next slide. Ya, sudah diingatkan waktunya terbatas itu. Oke. Pengukuran variabel sekarang. Nah, ini yang harus dipahami. Pengukuran variabel. Itu berkaitan dengan 3 hal ya, teman-teman ya. Proses pengukuran, OK, ini yang biasa disebut oleh teman-teman definisi operasional gitu ya. Operasionalisasi konsep atau operasionalisasi variabel. Yang ketiga adalah skala. Yang harus kita pahami adalah bahwa untuk mengukur variabel ini ada prosesnya. Pertama yang harus dilakukan pertama adalah kita harus construct development, artinya ada konstruk yang kita bangun dulu. Konstruk ini maksudnya adalah kita punya kerangka teori jelas apa enggak nih? Gitu. Jelas nggak nih runtutan teorinya? Gitu. Dia punya basic teori tidak? Saya menelitinya kira-kira ada teorinya nggak? Itu kita harus jajaki. Kedua, skalanya. Kira-kira skala kita ada di mana? Ini berkaitan sama yang ketiga ini ya. Kalau kita sudah punya konstruk teori, kemudian kita bisa melerai skala yang ada dari teori-teori itu, maka kita sudah bisa masuk pada definisi operasional. Ini yang teman-teman selalu lakukan sebelum buat angket kan gitu ya. Apa teorinya, variabelnya, kemudian diturunkan dalam indikator, kemudian diturunkan dalam item. Nah, itu kan di situ. Nah, setelah semua diturunkan, harus kita lerai kemudian masing-masing item ini memiliki skala apa kan gitu ya. Item pertama dia punya skala apa? Seperti kita ketahui skalanya ini ada 4 kan gitu ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Setiap item yang kita hasilkan dari proses operasionalisasi konsep atau OK itu harus kita petani kalau orang Jawa bilang. Di petani nih, setiap item nih dia punya skala apa. Kalau sudah, baru kita bisa lihat, oh ini majority secara umum skalanya ada pada wilayah mana. Kalau di statistika saya kalau di kelas saya bagi 4 itu ya, diruntut gitu NOIR gitu, nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau kita berada di majority pada nominal ordinal, maka kita pakai statistik parametrik kan gitu. Kalau majority ada di interval rasio, maka kita pakai non parametrik statistik kan gitu. Nah, situlah kemudian sudah mulai bermain yang namanya statistika. Nah, itulah ketika statistika sudah masuk di situ, itulah kita mulai mengukur variabel. Gitu. Kira-kira variabelnya seperti apa, hipotesa diterima atau ditolak dan lain-lain. Gitu. Karena itu yang selalu kita gunakan gitu ya. Saya pikir teman-teman juga sudah sangat familiar di situ. Jadi jangan sampai kemudian keliru. Jadi kuncinya adalah pertama adalah pada konstruk teorinya yang harus kita benar-benar details, bersumber, kalau dalam bahasa Islam bernas gitu ya, bersumber betul dari teori apa yang sudah kita lerai mulai dari teori sampai item gitu ya, variabel sampai item harus betul-betul ada nasnya gitu. Kemudian setelah ada itemnya maka harus kita cari skala setiap item apa, karena dia akan mengguidance kita untuk bisa menyatakan kita pakai statistika yang mana ya. Kayak gitu ya. Next. Nanti bisa kita lanjutkan pada kelas sendiri itu statistika. Nah, cara memunculkan ide gimana? Nah, ini yang penting. Tadi Bu Ike sudah sampaikan bahwa bukan cara memunculkan ide sebenarnya, tapi lebih pada kamu mau meneliti apa gitu, masalahnya apa yang kamu lihat untuk diteliti. Mungkin saya nyambung dari Bu Ike tadi, itu kita bisa bantu bahwa secara metodologis ya, secara metodologis kita bisa dibantu dengan kita ini dominan pada masalah empirik atau masalah konsep. Baik kualitatif maupun kuantitatif punya problem yang sama. Tadi Bu Ike sampaikan bahwa di kualitatif kemudian tidak lepas dari teori, tidak. Teori tetap dibutuhkan. Kalau bahasanya Prof. Irfan almarhum itu bahwa kualitatif dalam penelitian teori dalam penelitian kualitatif dia itu menjadi path. Path itu jalur.
Kalau kita punya jalur kita nggak mungkin menggok-menggok tuh. Nah, seperti itulah fungsinya teori. Tapi kalau di kuantitatif, teori itu kemudian menjadi basicnya memang. Dia jadi bangunannya. Building block dari penelitian kuantitatif itu ada pada teori. Jadi kalau kita ditanya idenya saya apa ya Bu? Ya tinggal Anda pahami saja. Anda kira-kira lebih dominan pada masalah empirik atau fakta atau kasus atau pada masalah konsep gitu. Bisa dua ini. Ya, kalau empirik berarti Anda cenderung pada kasus tertentu yang kemudian Anda carikan kira-kira rujukan teorinya apa. Tapi kalau konseptual, maka Anda murni punya asumsi bahwa teori ini sekarang sudah nggak berlaku lagi misalkan gitu. Teori itu sudah nggak bisa dipakai lagi karena sudah banyak perkembangan terbaru dan ini nggak bisa digunakan lagi untuk mengukur misalkan. Ya misalkan saja ini penelitian saya misalnya saya masalah korupsi misalkan. Kalau pemerintah Indonesia selalu mengukur kebijakan pemberantasan korupsinya dengan menggunakan corruption index atau misal CPI yang kita kenal itu, corruption perception index gitu misalkan, maka kita tidak akan pernah bisa mengukur kondisi korupsi kita dengan sebenar-benarnya dan kita tidak bisa mengukur seberapa keberhasilan kebijakan pemberantasan korupsi. Mengapa? Karena punya indikator yang berbeda antara kebijakan pemberantasan korupsi dengan CPI, misalkan begitu. Nah, berarti ada permasalahan konseptual di situ yang saya munculkan. Bahwa masalah teori yang dibangun oleh evaluasi korupsi dalam bentuk persepsi itu ternyata tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena indikator dari teori perception index itu tidak sama dengan isi kebijakan yang sekarang implemented di Indonesia. Nah, itu namanya kegundahan atau problem yang sifatnya konseptual kayak gitu. Nah, tinggal Anda cari ide di situ. Kira-kira saya lebih senang atau lebih dominan pada masalah faktualnya, empirisnya atau pada masalah konsepnya sih gitu. Nah, kayak itu contohnya. Nah, jadi cara munculkan ide hanya dua itu sebenarnya teman-teman. Mau lihat empiriknya atau pada konsepnya. Ya, next. Saya pikir satu slide lagi nih. Nah, oke, next bisa dilewat karena tadi sudah saya jelaskan sedikit di depan. Nah, hipotesis. Nah, jelas hipotesis tadi saya sampaikan bahwa yang diukur adalah hipotesis. Yang pasti, hipotesis itu ada dua. Hipotesis riset atau statistik. Hipotesis riset berarti menggambarkan bagaimana X terhadap Y gitu ya. Hubungannya, adakah hubungan misalkan. Asumsinya ada hubungan apa tidak. Nah, next. Kalau hipotesis penelitian, maka dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang dipilih. Jadi kita nyebut ada hubungan antara X terhadap Y. Sedangkan hipotesis statistik dirumuskan secara matematis dalam bentuk dua kalimat matematika. Ini saya coba next. Saya coba contohkan saja. Oke, yang untuk yang penelitian bahwa dia harus dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Tidak boleh menggunakan kata diduga. Nggak boleh diduga lagi, jelas hipotesis itu jelas dugaan. Jadi misalkan ada hubungan antara X terhadap Y. Nggak boleh lagi kita gunakan diduga X terhadap Y itu berhubungan. Enggak. Karena prinsipnya hipotesis itu adalah dugaan. Sudah mengarah pada bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan. Dan banyaknya sesuai dengan rumusan masalah. Nah itu. Jadi kalau rumusan masalahnya dua, bisa dipastikan dia punya hipotesa dua. Gitu. Bisa nggak Bu kalau rumusan masalah dua, hipotesanya ada banyak. Pecahan dari hipotesa yang tadi Anda sebut banyak itu bukan pada hipotesa penelitian, tapi pada hipotesa statistik. Nanti akan saya coba jelaskan. Jadi kalau hipotesa penelitian ya sesuai dengan rumusan masalah. Sama juga dengan kualitatif. Rumusan masalah berapa, maka fokusnya juga sama jumlahnya. Misalkan di rumusan masalahnya dua, maka fokusnya ada dua. Itu sudah bisa dipastikan. Sama juga dengan kuantitatif. Rumusan masalahnya dua, maka hipotesa penelitian pasti dua. Kok ada beberapa yang mecah Bu, ada banyak breakdown-nya. Yang di breakdown banyak itu adalah hipotesa statistiknya. Next. Nah ini contoh hipotesa statistik. Jadi itu tergantung pada kita ngujinya pakai apa kemudian. Ini ada hipotesis 0 misalkan ya. Ini mengarah pada kalau kita menggunakan yang versi ini, maka itu mengarah pada hipotesa penelitian. Uji perbedaan, maka nanti berapa hipotesa untuk uji untuk distribusi frekuensinya berapa bagaimana. Untuk
uji min-nya bagaimana, untuk variance-nya gimana, sesuai dengan jumlah statistika atau alat statistik yang kita gunakan. Nah, ini tadi yang mungkin kalau ada yang nanya, ada pun yang punya banyak breakdown hipotesis. Yang banyak breakdown biasanya di sini, gitu ya, bahwa banyak uji hipotesa statistik yang kemudian disesuaikan dengan uji apa saja yang kita gunakan. Uji beda ini misalkan, uji beda ini biasa kita gunakan di uji korelasi. Selain dia pakai uji hubungan atau uji korelasi, dia mesti pakai uji perbedaan. Karena ini di kelas statistik nanti ya. Karena kalau kita hitung manual itu, melakukan uji korelasi, tidak mungkin bisa keluar korelasi begitu saja. Pasti dia harus mengeluarkan dulu uji bedanya atau uji F-nya bagaimana. Karena kalau kita ngitung manual, dicari dulu nilai F-nya berapa, baru bisa ketemu R. Nanti kalau di kelas statistik, nanti kalau kita berkesempatan ketemu lagi, akan saya jelaskan. Nggak bisa tiba-tiba kita ngukur nilai R-nya berapa, apa kita ngitung F-nya. Nah, itu kenapa kemudian breakdown-nya ada banyak. Katakan, Bu, saya cuma uji hubungan kok, Bu, tapi kok ada F-nya ya? Ya karena memang gitu uji statistiknya. Harus dulu dicari nilai F-nya, uji bedanya, baru keluar nilai R-nya. Kayak gitu. Ya mungkin itu ya. Next. Mungkin itu dari saya, karena hipotesis ini sebagai bagian terakhir, saya pikir dari kuantitatif. Mungkin ini yang bisa saya, ini tadi untuk pretest tadi ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, kekeliruan, dan sejenisnya. Jika ada salah, maka itu datang dari saya. Dan jika ada sesuatu yang bisa kontributif, semoga bisa membantu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.